hanya itu, ada pesan galat lain ya. Ada pesan galat lain yang nanti akan muncul. Pertama adalah pesan seperti ini. Data tidak ditemukan di basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, muncul seperti ini sangat galau Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sedikit informasi terkait galat ataupun kegagalan P2, P3 dan umum untuk memilih formasi. Formasinya kami ada Pak, tapi tidak muncul dan bahkan ada galat mengatakan Pemda tidak menyediakan formasi. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama, kalian yang mau daftar CASN, mau jabatan apapun itu, tetap harus membuat akun baru ya. Sekalipun pelamar prioritas P3K Guru, tetap harus membuat akun. Dan ingat ya, pelamar hanya memilih satu instansi dan satu formasi. Yang kedua, bikin akunnya jangan pakai HP ya. Gunakan komputer desktop atau laptop. Jika nggak punya, boleh pinjam. Tapi, jika kalian menggunakan perangkat yang sama untuk 2 atau lebih akun yang berbeda, pastikan kalian clear cache dan cookies setiap ganti akun. Atau gunakan browser berbeda di setiap akun. Yang ketiga, pastikan browser diizinkan menggunakan webcam. Yang keempat, pastikan jaringan internet kalian lancar. Tutup dulu YouTube-nya, streaming film, dan lain-lain. Kelarin dulu nonton video tutorial pendaftaran, baru deh daftar. Dan yang kelima, jika kalian belum bisa mengakses, baca pengumuman dulu. Kalau ada syarat dokumen yang kalian belum miliki, lengkapi dulu, sambil cari provider internet lain. Nah, baru saja kita dengarkan paparan ataupun penyampaian dari BKN terkait pesan penting ya Bapak Ibu dalam hal melakukan pendaftaran di SSCSN. Beberapa catatan dari video itu tadi dapat kita rangkum di sini ya. Ini penting sekali bagi kita semua untuk dapat kita ketahui. Yang pertama, pesan dari BKN saat daftar nanti SSCSN bahwa Bapak Ibu final ya, semua pelamar wajib buat akun ya, termasuk pelamar prioritas. Prioritas ini ya P1, P2, P3. Bahkan Bapak Ibu untuk rekan-rekan P1 ini tetap akan melakukan upload ya, upload berkas di laman SSCSN karena memang data yang Bapak Ibu miliki di tahun sebelumnya itu tidak mencantumkan e-materai, karena sekarang sudah ada e-materainya. Sebagaimana video yang sudah kami jelaskan, itu minimal Bapak Ibu ada 2 berkas yang akan dipasang e-materai. Pertama adalah lamaran, kedua adalah surat pengalaman kerja dari instansi ataupun dari sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, apa yang dikatakan BKN itu sesuai dengan apa yang disampaikan di siaran pers BKN, bahwa saat portal pendaftaran nanti dibuka, itu seluruh calon pelamar diwajibkan membuat akun baru di portal. Baik pelamar lama maupun pelamar baru. Ini sudah jelas terjawab, dan di video sebelumnya juga kami sudah buktikan dengan rekan-rekan yang muncul galat NIK tidak ditemukan. Ya, NIK tidak ditemukan seperti ini. Tapi akhirnya karena dia menyatakan tidak ditemukan NIK, ya tentu NIK itu berarti tidak dapat ataupun tidak tercantum di dalam sistem. Nah, saat itu juga melakukan pembuatan akun baru dan NIK itu dapat diterima di laman SSCSN dan akhirnya ia bisa login. Ini menunjukkan bahwa memang terbukti bahwa Bapak Ibu diwajibkan membuat akun baru, baik itu pelamar baru maupun pelamar lama tanpa terkecuali. Jelas ya untuk pesan pertama. Kemudian Bapak Ibu, pesan kedua disampaikan di sini bahwa dalam video tadi ya, bahwa pelamar hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Ini tentu saja bagi Bapak Ibu guru memilih P3K Guru. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam hal pemilihan formasi ini di laman SSCSN, khususnya P1 itu nanti otomatis akan dikunci ya, dikunci. Bahkan P2, P3 juga prioritas itu akan terkunci. Terkunci, pertama terkunci dia sebagai prioritas, kemudian terkunci dia sebagai sebagai formasinya apa. Itu dengan catatan kalau formasinya memang tersedia. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi di Pemda masing-masing atau mungkin pencarian di P3K Guru ya,
pencarian di P3K Guru. Namun sayang sekarang link di P3K Guru sudah tidak dibuka lagi Bapak Ibu, sudah ditutup karena mungkin ya sangat padat sehingga sekarang sudah ditutup. Nah, muncul dari pesan galat rata-rata dari rekan-rekan itu adalah seperti ini. Mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang Anda pilih, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Ini sangat kecewa sekali ya. Namun Bapak Ibu, bagaimana solusi jika muncul seperti ini? Nanti kita akan coba ambil informasinya di bawah. Nah, untuk kasus yang seperti ini, di samping mungkin nanti Bapak Ibu coba logout lagi, kemungkinan data belum terbaca secara optimal karena di kasus video yang ini. Nah, di video ini kami sudah jelaskan bahwa rekan guru ini juga muncul galat seperti ini, namun logout kembali, kemudian dia login, dan kami juga membantu untuk login, akhirnya dia mendapatkan formasi. Artinya pembacaan data di SSSN belum sempurna waktu itu. Namun Bapak Ibu, selain itu kita juga harus pahami ya, selain tadi kita melihat berapa sih formasi kita di Pemda itu, apakah memang kita ini P1 yang mendapatkan formasi dan linier, kita juga memahami jika instansi Bapak Ibu itu hanya membuka formasi kurang atau sama dengan jumlah P1, ini sudah kita jelaskan, maka P2, P3, dan P4 otomatis tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Maka ini otomatis akan muncul galat seperti tadi. Nah, akan muncul galat seperti ini. Makanya perlu sekali kita mengetahui berapa sih jumlah formasi yang tersedia di Pemda kita. Nah, nanti jika P1 yang mendaftar kurang dari formasi, maka baru muncul sisa formasi. Jadi kalau Bapak Ibu di Pemdanya P1-nya ada 30, kemudian yang mendaftar kurang dari 30 mungkin sudah meninggal dan sebagainya, baru ada sisa. Baru ada sisa di dalam formasi untuk P2 dan P3 ini. Nah, ini kasus bagi Bapak Ibu yang muncul galat seperti tadi. Nah, jika instansi membuka formasi lebih dari P1, maksudnya jumlah dari pelamar P1, maka formasi P1 sudah dipisahkan. Nah, ini sudah dikunci Bapak Ibu. Khusus P1 itu sudah dikunci. Kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan pesan, dia sudah P1 ya, sudah P1 tapi masih muncul pesan seperti ini, maka kami tetap menyarankan untuk nanti login kembali dengan tetap memastikan berapa jumlah formasi. Kalau memang sudah benar melebihi, maka otomatis harusnya Bapak Ibu dapat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bukan hanya itu, ada pesan galat lain ya. Ada pesan galat lain yang nanti akan muncul. Pertama adalah pesan seperti ini, data tidak ditemukan di basis data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, muncul seperti ini sangat galau Bapak Ibu ya. Jika Anda adalah guru, silakan hubungi ULT Kemendikbudristek. Di sini tidak ada kontaknya. Paling kita akan menghubungi di Helpdesk Kemendikbud. Silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian jika Anda adalah honorer XTHK 2, kita diminta memasukkan nomor XTHK 2 yang ada di bawah ini ya, data peserta THK 2 ini ya. Nah, kemudian jika kita ini adalah peserta PPG Prajab tentunya, maka klik PPG Prajab. Ini mereka yang PPG yang lulusan baru dari Prajab ya, bukan PPG Darjab ya, tapi Prajab. Nah, muncul seperti ini. Padahal Bapak Ibu dalam kasus-kasus tertentu mereka mengatakan bahwa dia adalah P3 ataupun yang selama ini sudah bertahun-tahun berada di Dapodik. Bahkan di tahun 2021-2022 sudah berhasil melakukan pendaftaran SSSN namun belum dapat formasi ya. Nah, kemudian ada juga peringatan seperti ini, data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan. Ini galatnya ya. Berdasarkan nomor induk kependudukan sebagai data pelamar P3K Guru, silakan lakukan pemeriksaan kembali data ke instansi terkait. Khusus pelamar XTHK 2, Anda tetap dapat melanjutkan proses pendaftaran dengan memasukkan nomor THK 2. Nah, ini galat yang kedua. Galat yang ketiga Bapak Ibu, ini saat pemilihan formasi dalam data formasi untuk kombinasi instansi, jenis formasi pendidikan, jabatan, dan lokasi formasi yang dipilih tidak tersimpan di basis data. Nah, Bapak Ibu, nah kita cek masalah dan solusi ini. Nah, penyebabnya pertama memang kondisi yang disampaikan adalah padatnya akses SSSN menjadikan pembacaan data sering gagal. Nah, dan memunculkan galat atau pesan ketiadaan formasi. Coba logout dan login kembali pada waktu yang lain. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Rentan waktunya nanti kita akan sampaikan lagi di bawah, bahwa Bapak Ibu perlu melakukan login di waktu-waktu yang sangat senggang, karena memang seperti kasus yang sudah kami sampaikan bahwa
pembacaan data dari SSSN ke Dapodik dan pembacaan data yang ada di SSN itu memang sering mengalami gagal ataupun lola ya, loading lambat karena memang akses yang dilakukan di SSN sangat padat. Kemudian yang kedua, SSSN ini gagal membaca data Dapodik ya. Nah, ini yang kita khawatirkan karena terjadi perubahan data di Dapodik. Kita diminta nanti untuk cek Dapodik, kemudian samping itu kita juga melapor di helpdesk jika berkaitan dengan data perfile. Ini banyak juga Bapak Ibu yang muncul masih rekan-rekan yang belum berhasil perfile. Nah, itu silakan lakukan perfile ulang karena waktunya masih ada. Klik link perfile di SSSN yang mengarah ke Dapodik Bapak Ibu. Kemudian perlu kita ketahui juga, jika Bapak Ibu mengalami perubahan-perubahan di Dapodik, ingat ya, penarikan data Dapodik itu untuk SSSN itu dilakukan per Juni 2023. Ini sesuai dengan penjelasan Bu Nunu. Artinya, kalau Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan di atas Juni 2023, maka otomatis Dapodik tidak akan mengirimkan data baru itu ke SSSN karena SSSN mengambil data adalah sebelum ataupun per Juni 2023. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mencoba di beberapa waktu yang lain, nanti coba Bapak Ibu akan mensinkronkan kembali data di Dapodik ataupun di info GTK untuk memastikan tidak ada perubahan. Yang berkaitan dengan NIK, memang juga Bapak Ibu harus memastikan NIK Bapak Ibu juga sama ya di dalam Dapodik dengan SSSN. Walaupun memang itu rata-rata kita yakini mustahil untuk berbeda. Namun coba kembali untuk dicek, jangan sampai terjadi kesalahan di NIK Bapak Ibu. Kalaupun masih ada masalah, nanti bisa menghubungi di Disduk ya, sebagaimana saran yang disampaikan di dalam buku panduan. Kemudian pesan dari video yang ketiga tadi, bahwa kita membuat akun itu jangan sampai menggunakan HP, gunakan laptop ataupun komputer desktop. Nah, Bapak Ibu pastikan komputer desktop kita ataupun laptop ada ini ya, ada kamera ya. Kalau yang tidak ada kamera ya pasang kamera yang eksternal. Nah, ini ada juga kasus dalam pembuatan akun. Assalamualaikum Pak, mau tanya bagaimana agar bisa swap foto ya Pak di SSSN. Munculnya begini Bapak Ibu. Seharusnya di sini kan ada link foto di sini ya, ada gambar untuk foto di sini. Nah, ini Ibu ini tidak ada nih. Nah, tadi disarankan agar kita mengaktifkan penggunaan kamera, izin penggunaan kamera pada desktop kita atau pada HP kita atau pada laptop kita. Bagaimana caranya? Ya, kita pandu di sini. Nah, di tampilan Chrome Bapak Ibu, pilih di bagian titik 3 di pojok kanan. Silakan menuju ke menu setelan. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini di bagian setelan. Nah, cari kamera. Kalau tidak ada, ketik saja di telusuran setelan ini adalah kamera. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada tampilan setelan situs, kita buka di sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, cari bagian kamera. Nah, ini ya bagian kamera. Kita buka. Situs dapat meminta untuk menggunakan kamera Anda. Buka di sini. Nah, pastikan Bapak Ibu settingan kamera Bapak Ibu adalah ini ya, situs dapat meminta untuk menggunakan kamera. Jangan sampai terpilih di sini. Kalau di sini berarti tidak diizinkan kamera ataupun browser menggunakan kamera tidak diizinkan. Jadi pastikan terpilih di sini. Nah, selanjutnya pesan yang disampaikan BKN berikutnya adalah gunakan browser ya berbeda, khususnya untuk yang menggunakan lebih dari satu akun, atau gunakan cara clear cookies dahulu. Nah, ini kasus yang jarang terjadi ya Bapak Ibu, karena pada prinsipnya Bapak Ibu pasti menggunakan akun Bapak Ibu untuk satu komputer, ataupun satu komputer Bapak Ibu hanya digunakan untuk mengakses akun pribadi masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu biasa menggunakan akun lain atau untuk mengecek, nah pastikan Bapak Ibu tidak menggunakan browser yang sama, atau pastikan Bapak Ibu sudah logout dulu dan clear cookies kalau diperlukan. Nah, kemudian pesan terakhir, jika belum berhasil mendaftar, coba lagi dan baca dokumen ataupun syarat-syarat secara lengkap. Ini tentu Bapak Ibu harus menggunakan buku panduan P3K Guru. Ini dapat di-download di SSSN. Ya, dalam buku panduan ini tentu menjadi pedoman bagi Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk beberapa kasus yang belum dapat mendaftar, kita sampaikan kembali info yang penting di sini. Bapak Ibu, sudah kita jelaskan di video lain bahwa
Masa pendaftaran nanti kan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama adalah 15 hari, ini mulai tanggal 20 sampai dengan 4 Oktober adalah khusus untuk P1, P2, P3 ya, P2, P3. Sedangkan P4 mulai dari 5 Oktober sampai dengan 9 Oktober. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang kasusnya pelamar umum belum bisa melakukan pendaftaran ataupun melanjutkan formasi, selain tadi ya karena formasinya tidak tersedia oleh Pemda, juga karena memang diberikan perbedaan pendaftaran untuk P1, P2, P3 dengan P4 ya. Sehingga Bapak Ibu harus memahami ini. Untuk rekan-rekan P4 ini ya, PPG dan non-ASN kurang 3 tahun, ini nanti dapat melakukan pendaftaran di tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober 5 hari ya. Kemudian yang kawan-kawan ini pastikan semuanya dapat selesai pada tanggal yang dimaksud. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum berhasil mendaftar, selain membaca buku panduan, juga memastikan Bapak Ibu menggunakan seefektif mungkin waktu yang disediakan. Nah, bagi Bapak Ibu pelamar umum ataupun yang kurang dari 3 tahun, saat nanti melakukan login di SSN sebelum tanggal ini, maka akan muncul galat seperti ini ya. Nah, ini adalah muncul periode pendaftaran pelamar umum belum dibuka. Silakan cek data berkala pada aplikasi SSN untuk melakukan pendaftaran. Nah, ini pesan saat rekan-rekan pelamar umum ataupun P4 melakukan login di SSN. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.